Kutukan Babi, Ustadz Syamsul dari Gunung Galunggung. Di lereng Gunung Galunggung, tersembunyi sebuah desa bernama Cipanas. Desa itu tak pernah muncul di peta resmi, seolah dijaga oleh kabut dan legenda turun-temurun. Desa ini terkenal tidak hanya karena udaranya yang sejuk, tapi juga karena satu hal, keberadaan seorang ustadz yang dihormati sekaligus ditakuti. Namanya Ustadz Syamsul Rahmat. Berumur sekitar 50 tahun, wajahnya khas lelaki Jawa Barat, beralis tebal, berjenggot putih, sorot mata tajam, dan selalu mengenakan baju koko putih dan sarung batik gelap. Warga Cipanas menghormatinya karena ilmu agamanya dalam. Tapi mereka juga bergidik, karena konon, Ustadz Syamsul bisa melihat yang tak terlihat, dan mampu mengusir segala jenis makhluk halus. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik khotbahnya yang menenangkan, tersimpan sebuah rahasia kelam. Bab 1, Ustadz dan Ratu di Sungai Mati. Sungai Mati adalah sebuah aliran air yang tak pernah mengalir, namun tetap basah. Tak ada ikan, tak ada suara gemericik, hanya kabut dan bau belerang. Konon, sungai itu adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia siluman. Ustadz Syamsul sering ke sana setiap malam Jumat, katanya untuk bertapa. Tak ada yang berani mengikutinya. Namun, malam itu berbeda. Seorang pemuda desa bernama Wira, yang curiga dengan perilaku sang ustadz, diam-diam membuntutinya. Di balik semak, Wira melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Ustadz Syamsul berdiri di tepi sungai, membacakan sesuatu dalam bahasa Sunda kuno. Kabut menebal, dan dari dalam air, muncul sesosok wanita cantik berbaju hijau, wajahnya pucat, matanya berkilau. Ia memanggil Syamsul, bukan dengan panggilan, Ustadz, tapi dengan nada manja, Kakang Syamsul. Wira menahan napas. Ternyata Ustadz yang dihormatinya menjalin perjanjian dengan makhluk lain. Bab 2, Kesepakatan Berdarah. Siluman wanita itu dikenal sebagai Ratu Sangiang, penunggu Sungai Mati. Ustadz Syamsul ternyata membuat perjanjian dengan sang ratu bertahun-tahun lalu, saat dirinya masih muda dan miskin. Ia ingin dihormati, ingin dihargai, dan Ratu Sangiang memberinya kekuatan dengan syarat. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus memberikan energi suci, berupa amal dan doa warga yang tulus. Semakin banyak warga yang percaya padanya, semakin besar kekuatannya. Namun jika suatu hari amal itu berhenti, atau Syamsul berkhianat, maka kutukan akan datang. Ia akan berubah menjadi wujud yang paling hina dalam pandangan manusia, seekor babi. Bab 3, Retakan di Langit Doa. Wira menyebarkan apa yang dilihatnya, namun warga desa sulit percaya. Mereka masih menganggap Ustadz Syamsul sebagai penyelamat, bukan pendusta. Tapi semakin lama, tanda-tanda mulai muncul. Ayam-ayam mati setiap malam Jumat. Air sumur menjadi pahit, dan anak-anak mulai mengigau menyebut nama Ratu Sungai. Sementara itu, Ustadz Syamsul mulai gelisah. Ratu Sangiang menagih lebih banyak energi. Doa warga yang semakin ragu mulai melemahkan kekuatannya. Ia mulai gelisah. Mimpi buruk datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat wajahnya berubah. Moncong panjang, telinga lebar, kulit merah muda, dan bau amis. Bab 4, Hari Jumat Terakhir. Hari itu Jumat Kliwon. Langit Cipanas kelabu. Awan tak bergerak, udara dingin menusuk. Di masjid kecil desa, Ustadz Syamsul memimpin khutbah seperti biasa. Tapi matanya sayu, suaranya gemetar. Warga mulai gelisah karena khutbahnya tak lagi menenangkan. Ia bicara tentang taubat, tentang azab, dan binatang paling najis. Wira berdiri dan berteriak di tengah jamaah. Ustadz ini bukan pembimbing. Ia bersekutu dengan siluman. Masjid menjadi gaduh. Tapi sebelum perdebatan memuncak, terjadi hal yang tak diduga. Tubuh Ustadz Syamsul tiba-tiba menggigil hebat. Tangannya menekuk. Tulangnya terdengar patah. Ia menjerit. Wajahnya berubah di depan mata banyak orang. Kulit wajahnya merekah. Dari baliknya muncul moncong babi. Giginya taring.
telinganya membesar, matanya mengecil dan merah. Teriakan jamaah membahana. Beberapa kabur, beberapa jatuh pingsan. Yang tersisa hanya Wira dan beberapa tokoh tua yang selama ini diam. Bab 5, Kutukan terungkap. Dalam wujud babi, Ustadz Syamsul masih bisa bicara terbata-bata. Aku hanya ingin dihormati. Aku lelah dihina. Kalian semua tak tahu rasanya. Namun suaranya tak terdengar jelas. Ia menggeliat, berusaha berdiri dengan dua kaki tapi terjatuh, hingga akhirnya mengguling keluar masjid. Warga mengepungnya. Beberapa membawa batu, sebagian menangis. Namun, muncul seorang nenek tua, Mak Jati, dukun sepuh yang dulu diasingkan Ustadz Syamsul karena dianggap musyrik. Ia melangkah pelan, menatap makhluk babi itu dalam-dalam. Ini bukan soal siluman, bukan soal setan. Ini soal keserakahan dan kesombongan. Ilmu tanpa hati adalah kutukan. Mak Jati lalu membakar seikat daun-daunan, membacakan mantra. Asapnya membumbung ke langit. Babi itu mengerang keras. Lalu tubuhnya terbakar perlahan. Bukan oleh api biasa, tapi oleh nyala dari dalam dirinya. Bab 6. Setelah segalanya. Setelah kejadian itu, warga Cipanas membersihkan masjid. Sungai Mati dikeringkan dengan bantuan doa massal. Wira diangkat jadi ketua pemuda desa. Mereka mendirikan pesantren kecil bernama Nur Jati untuk mengenang Mak Jati yang meninggal tak lama setelah malam kutukan itu. Konon, tiap malam Jumat, suara erangan babi kadang masih terdengar dari arah hutan. Tapi warga tak lagi takut. Mereka tahu, kutukan itu bukan datang dari siluman semata, tapi dari hati manusia yang kehilangan arah. Penutup, hikmah yang tertinggal. Cerita tentang Ustadz Syamsul menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Sebagai pelajaran bahwa ilmu agama tanpa ketulusan akan menjadi alat penghancur. Bahwa siapapun yang bermain dengan kekuatan gaib demi kekuasaan, akan dimakan oleh ambisinya sendiri. Dan Sungai Mati, kini kering, tapi tetap diselimuti kabut. Sebab, seperti kata Mak Jati sebelum wafat, air bisa kering, tapi dosa yang disembunyikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali.